Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Kristiadi dari kelas Farmasi D semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AAS dalam rangka melaksanakan tugas kimia analisis 2 yang diampu oleh dosen Ibu Sani. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal Atomic Absorption Spectroscopy yang berjudul Validasi Metode FAA untuk memperoleh jaminan mutu pada analisis unsur CD, CU, PB, dan HI dalam contoh uji limbah cair. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah di daerah istimewa Yogyakarta, pabrik berkembang pesat seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Yang menjadi permasalahan sampai saat ini adalah belum semua pihak pabrik melakukan penanganan terhadap limbah secara sempurna, sehingga menimbulkan permasalahan pencernaan lingkungan yang berbahaya dan beracun seperti kadmium, kromium, kuprum, timbal, dan nikel. Pada peraturan pemerintah atau PP telah banyak dikeluarkan dengan tujuan untuk menekan permasalahan pencemaran lingkungan yang timbul akibat pengolahan limbah yang tidak sempurna. Untuk mengetahui apakah suatu pabrik telah menerapkan tata cara pengolahan limbah yang baik dan benar, diperlukan data kandungan logam B3 dalam limbah baik padat, cair, gas. Sebelum limbah dibuang ke lingkungan, beberapa peneliti telah melakukan analisis kandungan logam B3 dalam contoh uji lingkungan dan biologis seperti tanah, air, sedimen, tumbuhan, dan biota dengan menggunakan berbagai jenis metode analisis. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jaminan mutu pada analisis unsur CD, CU, CR, PB, dan NI dalam contoh uji limbah cair berdasarkan persyaratan SNI 19.17.025/2000, yaitu keabsahan data uji hasil dan ketertelusuran pengukuran atau traceability. Tujuan penelitian tersebut diperlukan validasi baik terhadap alat uji SSA maupun pada metode uji yang digunakan. Validasi adalah konfirmasi bahwa suatu alat uji atau metode uji memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai tujuan tertentu dengan cara menguji alat uji dan metode uji dengan melengkapi bukti-bukti yang objektif. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk validasi alat uji dan metode uji meliputi presisi, akurasi, kepekaan, batas deteksi, selektivitas, dan spesifitas. Selanjutnya, bahan dan cara kerja. Bahannya adalah limbah cair, larutan standar spektrosol, CD, CU, PB, masing-masing buatan BDH, larutan standar titrosol, CR, dan NI, HNO3 pekat, HClO4, HP pekat, dan Aquatrides buatan Laboratorium Kimia Analitik PTAPB Batan. Untuk alatnya
seperangkat alat uji spektrofotometer serapan atom tipe AA300P dan Techtron Australia. Selanjutnya ada Teflon Bomb Digester, labu takar 10 mili dan 50 mili, gelas beker 50 mili, pipet mikron. Dan untuk cara kerja preparasi pelarutan, contoh uji dan SRM Soil 7. Yang pertama dilakukan adalah contoh uji limbah cair disaring sebanyak 1 liter. Kemudian diuapkan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius sampai terbentuk endapan SRM Soil 7. Dan diendapkan contoh uji masing-masing dengan berat 0,5 gram, dimasukkan ke dalam beker bom, ke dalam Teflon Bomb Digester. Kemudian ditambahkan 1 mili asam nitrat pekat dan 0,2 mili asam fluorida pekat, dipanaskan dalam tungku pemanasan pada suhu 150 derajat Celcius selama 3-4 jam. Kemudian hasil pelarutan setelah dingin dituang ke dalam beker teflon dan dipanaskan secara berulang dengan penambahan aqua trides di atas penanas pasir sampai diperoleh larutan contoh uji pada pH netral. Kemudian hasil pemanasan setelah dingin ditetapkan menjadi volume 10 mili dengan penambahan aqua trides sampai batas tanda larutan. Contoh uji siap untuk dilakukan analisis. Nah, untuk cara kerja optimasi kondisi analisis unsur CD, CU, CR, PB, dan NI. Kondisi optimum analisis unsur CD, CU, CR, PB, dan NI diperoleh dengan menggunakan mengukur serapan yang maksimum dari larutan standar CD, CU, CR, PB, dan NI dengan konsentrasi CD, CU, dan NI masing-masing 5 ppm, CR dan PB masing-masing 10 ppm. Pengukuran serapan dilakukan pada panjang gelombang optimum masing-masing unsur pada setiap perubahan laju alir. Contoh uji laju alir udara dan asetilen, arus lampu, lebar celah, dan tinggi pembakar. Untuk kepekaan dan presisi alat uji SAA, dibuat 25 mili larutan campuran yang terdiri dari larutan standar CU 1000 ppm, HNO3, dan aqua trides sedemikian rupa sehingga konsentrasi CU dalam larutan 5 ppm, konsentrasi HNO3 0,1 N. Kepekaan alat uji ditentukan dengan mengukur serapan larutan tersebut sebanyak 3 kali pengukuran. Sedangkan presisi ditentukan dengan mengukur serapan sebanyak 6 kali pengukuran pada kondisi optimum analisis CU. Untuk penentuan rentang konsentrasi terpakai atau RKT, penentuan RKT dilakukan dengan membuat satu deret larutan standar CD, CR, CU, PB, dan NI dengan kisaran konsentrasi CR dan PB masing-masing adalah 0,02, 0,2, 0,5, 1,2, 4,6, 8,10, 12,15, dan 20 ppm. CU, CD, dan NI masing-masing adalah 0,005, 0,01,
0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 0,75, dan 1,0 ppm. Masing-masing deret larutan standar diukur serapan pada kondisi optimum dari masing-masing unsur. Linearitas masing-masing unsur ditentukan berdasarkan perhitungan persen relatif konsentrasi ekuivalen, yaitu persen RCE, yaitu daerah konsentrasi yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, analisis kadar CD, CU, CR, PB, dan NI dalam contoh uji. Pertama, dibuat 5 buah larutan campuran yang terdiri dari CD 10 ppm, CU 10 ppm, CR 10 ppm, PB 100 ppm, dan NI 10 ppm. HNO3 1N dan aquatrides sedemikian rupa sehingga konsentrasi HNO3 dalam masing-masing larutan campuran tetap 0,1 N, sedangkan konsentrasi CD, CU, CR, PB, dan NI masing-masing 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ppm. PB dan CR serapannya pada kondisi analisis yang optimum dari masing-masing unsur. Kadar unsur CD, CU, CR, PB, dan NI dalam SRM soil 7 dan dalam contoh uji limbah cair ditentukan dengan cara menginterpolasikan serapan SRM soil 7 dan contoh uji pada kurva standar campuran konsentrasi yang diperoleh dihitung kembali dengan faktor berat SRM soil 7 dengan contoh uji, faktor pengenceran, dan volume pelarutan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Metode nyala spektrometri serapan atom adalah salah satu metode analisis di laboratorium kimia analitik PTAPB Batan yang turut memberikan kontribusi pada perolehan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dalam rangka turut mempertahankan status akreditasi. Sudah barang tentu performance alat uji SAA dan metode uji yang digunakan perlu dilakukan validasi sehingga jaminan mutu metode SSA dapat tercapai. Demikian juga pada analisis logam berat CD, CU, CR, PB, dan NI dalam contoh uji limbah cair. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan validasi terhadap alat uji SSA dan validasi terhadap metode uji. Validasi terhadap alat uji SSA dilakukan dengan mengetahui harga presisi dan akurasi dari alat uji SSA. Presisi alat uji SSA dapat diketahui dengan cara mengukur serapan dari larutan CU 5 ppm pada kondisi analisis CU yang optimum. Harga presisi dari alat uji AAS dapat dihitung berdasarkan rumus yaitu rumus aproksimasi. Rumusnya bisa dilihat di slide ya. A-nya adalah nilai tertinggi dari 6 nilai serapan dan B-nya nilai terendah dari 6 nilai serapan. Sedangkan harga kepekaan dari nilai uji SSA dihitung berdasarkan rumus
aproksimasi, rumusnya bisa dilihat di slide ya. Dan untuk C1 adalah nilai konsentrasi larutan, dan A1 adalah nilai serapan rata-rata. Harga presisi dan akurasi disajikan pada tabel 1 yang ada di slide ini. Kemudian berdasarkan pada tabel 1 tadi, hasil kalibrasi menunjukkan bahwa alat uji SSA masih layak sebagai alat uji dengan perolehan presisi dan kepekaan masih berada di bawah batas persyaratan acuan. Tentang konsentrasi terpakai masing-masing unsur sangat diperlukan untuk mengetahui linearitas konsentrasi masing-masing unsur. Tentang konsentrasi terpakai diperoleh dengan menghitung harga relatif concentration equivalent atau RCE dengan cara mengukur serapan dari satu deret larutan standar CD, CR, CU, PB, dan MI dengan kisaran konsentrasi CR dan PB masing-masing adalah 0,02, 0,2, 0,5, 1,2, 4,6, 8,10, 12,15, dan 20 ppm. CU, CD, dan NI masing-masing adalah 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 0,75, dan 1,0 pm dari data serapan yang diperoleh. Kemudian dihitung harga persen RCE menggunakan formula. Ini rumusnya ya di slide. Untuk C1-nya adalah konsentrasi larutan standar terdekat yang lebih rendah. A1 adalah serapannya. Untuk C2 adalah konsentrasi larutan standar terdekat yang lebih tinggi. A2 adalah serapannya. Untuk SA adalah simpangan baku untuk A2. Nah, pada gambar 1 dan gambar 2 disajikan hubungan antara persen RCE dengan konsentrasi unsur. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 terlihat bahwa tentang konsentrasi terpakai masing-masing unsur pada harga persen RCE kurang dari 1. Pada konsentrasi unsur yang rendah, harga persen RCE lebih dari 1. Disebabkan sensitivitas alat uji menurun karena konsentrasi unsur berada di bawah batas deteksi alat. Demikian juga pada konsentrasi unsur yang tinggi, harga persen RCE lebih dari 1. Hal ini menunjukkan perbandingan garis emisi atau WE dan garis absorbansi atau WA pada setengah lebar puncak lebih dari 1 menurut WJ Rich. Kurva kalibrasi yang linier adalah apabila harga perbandingan garis emisi dan garis absorbansi pada setengah lebar puncak WE per WA kurang dari 0,2 berdasarkan perhitungan persen RCE. Daerah linearitas konsentrasi kerja masing-masing unsur dapat diketahui sehingga pembuatan kurva kalibrasi standar masing-masing unsur dapat ditentukan
seperti yang disajikan pada tabel 2. Tabelnya ada di bawah slide. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan validasi terhadap metode uji menggunakan standar referensi material atau SRM. Pada penelitian ini, SRM yang digunakan adalah SRM Soil 7 buatan IAEA. Kadar hasil analisis unsur terhadap SRM kemudian dibandingkan dengan kadar masing-masing unsur yang ada dalam sertifikat. Kemudian ditentukan harga akurasi pada presisi seperti disajikan pada tabel 3 yang ada di atas ini, yang ada di slide-nya. Berdasarkan pada tabel 3, analisis unsur CD, CR, CU, PB, dan NI dalam SRM Soil 7 menunjukkan kadar masing-masing unsur berada dalam rentang kadar dalam sertifikat SRM. Hal tersebut menunjukkan validasi dari metode uji yang digunakan. Aplikasi metode unsur CD, CR, CU, PB, dan NI dalam contoh uji limbah cair dilakukan dengan teknik pengukuran kurva standar masing-masing unsur, dan kadar unsur dalam contoh uji diperoleh dengan memperhitungkan faktor pengenceran, berat dan volume pelarutan. Contoh uji seperti disajikan pada tabel 4. Tabel 4-nya ada di situ. Nah, untuk kesimpulannya dari presentasi ini, berdasarkan data kepekaan dan presisi dan uji validasi metode menggunakan standar referensi materialis Soil 7 buatan IAEA menunjukkan bahwa alat uji SAA dengan metode uji nyala memenuhi standar sebagai alat uji sehingga diperoleh jaminan mutu pada analisis unsur CD, CR, CU, PB, dan NI dalam contoh uji limbah cair. Daftar pustakanya ada di slide-nya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.